Assalamualaikum Pak Janoko, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Maaf sekali saya menganggap Bapak. Dan saya di sini ada tugas Bapak dari pendidikan Bunda. Saya angkatan 11 di tahun 2024 ini ada tugas modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tidak lama Bapak, sekitar 15 menit ke depan untuk sedikit sharing atau berbagi pengalaman atau berbincang selaku pimpinan di sekolah ini. Nanti saya berharap Bapak bisa berbagi pengalaman bagaimana cara menyikapi atau mengambil keputusan ketika Pak Janoko di sini berada dalam situasi yang dilematis Pak. Berada dalam di antara dua keputusan yang sulit di sini. Kira-kira Bapak sudah berapa lama Pak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini ataupun di sekolah yang lain? Saya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2008 ya. Waktu itu di SD Negeri U2 Depok. Jadi sampai sekarang. Kalau di sekolah ini baru mulai tahun 2022, yaitu per Oktober 2022, sekitar 2 tahun di sekolah ini. Setelah dari SD U2 itu 2008, 29 dimutasi di SD Pamuan 2. Ya. Setelah itu tahun 2022 itu lalu mutasi. Mas berarti sudah cukup lama sekali Bapak ini menjabat menjadi sebagai Bapak kepala sekolah. Saya rasa itu sudah sangat berpengalaman sekali Pak dalam mengambil keputusan yang sulit, mungkin dalam membutuhkan keputusan yang memang harus diberikan. Dan selama ini Bapak Pak Janoko di sini pernah menemui sebuah kasus ketika Pak Janoko menjadi pimpinan di sekolah ini atau di sekolah yang lain? Kasus saya kira banyak sekali Mas, kasus-kasus dari siswa sendiri atau mungkin dari guru dan sebagainya. Dari siswa dan guru itu misalnya tentang pembelajaran. Di dalam pembelajaran ketika anak-anak itu mengikuti asesmen, yaitu tes mati baik di tengah semester maupun di akhir, bahkan akhir tahun itu menjelang kenaikan kelas ini. Setelah dikoreksi oleh guru-guru, hasil dari anak itu ternyata juga ada beberapa, bahkan banyak Mas, itu yang nilainya belum memenuhi KKM. Ini suatu merupakan tantangan ya. Setelah itu kami konsultasi sama guru-guru. Ini guru-guru saya suruh memanggil orang tua dengan hasil dari anak ini sebelum ini menjadi nilai rapor yang sesungguhnya ini karena untuk persyaratan kenaikan kelas itu kan harus tuntas ya. Jadi masih ada jeda waktu itu, apa kendalanya orang tua kita panggil, setelah itu kita adakan musyawarah sehingga pada putra putri orang tua wali murid yang nilainya masih di bawah KKM itu kita adakan demikian, kesepakatannya sama-sama itu, sehingga alhamdulillah pada akhirnya semuanya bisa tuntas. Kalau tidak ada remedial, saya kira banyak yang tidak naik kelas itu ya. Nah ini mestinya banyak beberapa faktor ya dari kekurangan anak itu ya. Faktor mungkin ya di rumah tidak
di sekolah juga. Ternyata setelah kami bermusyawarah itu memang ada latar belakang dari keluarganya mungkin karena kerja semuanya bapak ibunya, sehingga anak tidak ada pengawasan, sehingga belajarnya kurang terkontrol. Di sisi lain juga saya mengadakan analisa kepada bapak ibu guru, saya kontrol pada bapak ibu guru, mungkin masih ada beberapa kekurangan ya di dalam penyampaian pembelajaran. Ini saya juga informasikan kepada bapak ibu guru untuk diadakan inovasi ya, ini pembaruan pembelajaran, mungkin pembelajaran yang menarik yang akhirnya bisa diterima oleh siswa. Baik, Pak. Jadi pada intinya permasalahan di sini kan yang di bawah anak yang di bawah KKM gitu Pak. Iya. Dan akhirnya Pak Junto menganalisis siswa dan juga guru, hasil itu disepakati lewat musyawarah dan akhirnya Pak Junto memutuskan untuk mengadakan remedi gitu ya Pak, untuk menuntaskan si anak yang di bawah KKM tadi. Baik Pak. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, ini hanya tadi ya sebagai opening saja. Untuk yang pertama di sini, selama ini bagaimana Bapak Janokris ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau penunjukan moral? Ya, inilah jadi kasus yang hubungannya dilema etika atau moral itu, dan biasanya kan ada ya beberapa hal ya, mungkin antara benar dan salah atau bahkan kasus antara benar dengan benar ya, itu juga sulit juga untuk memutuskan ya. Satu contoh di pihak guru sendiri ya, misalnya di akhir semesteran kita ada program misalnya semacam ini, ada program misalnya belajar di luar ya, contohnya itu yang sudah dirancang diprakarsai oleh Bu Laila selaku agenda ya. Untuk kelas-kelas kecil ada kegiatan keluar misalnya ada jasasi dan sebagainya ya. Ini dan dari pemutusan pemilihan tempat saja itu kadang-kadang juga menjadikan suatu dilema. Usulan semua guru bagus, ada guru yang mengusulkan kita tempat ini saja karena ini merupakan sejarah yang anak harus mengerti. Tapi guru yang lain jangan, kita juga perlu juga ke tempat misalnya ziarah kita, misalnya ke Sunan Kalijogo itu juga penting juga, ini sama-sama kegiatan yang benar juga yang penting. Akhirnya juga kami ambil keputusan yaitu kita musyawarahkan dengan guru-guru itu dengan mengingat kemanfaatan juga dengan kondisi sesuai sekolah kita ini yang lebih efektif ya. Jadi sehingga alhamdulillah itu dapat kita selesaikan kan keputusan yang terbaik ya. Di dalam sekolah sendiri kadang-kadang juga begitu ya. Misalnya ada anak yang bertengkar ya, sama-sama ini misalnya juga alasannya juga sama benarnya ya, sama benarnya. Nah, dengan semacam ini kami juga mengadakan penelusuran, mengumpulkan fakta-fakta misalnya ya, ini tadi faktornya dari mana ini kasus itu bisa terjadi, mana yang betul-betul benar ya dari alasan kedua anak itu. Jika saya mengambil informasi dari teman anak itu sendiri juga, dari guru dan sebagainya, dan saya juga minta pendapat juga dari bapak ibu, alhamdulillah akhirnya juga dilema ini bisa saya. Baik, betul sekali Bapak. Jadi artinya Bapak ini ketika dihadapkan dengan situasi yang dilematis, jadi Bapak ini memahami dulu kemudian mengidentifikasi dulu ya Pak. Jadi mengidentifikasi jadi permasalahannya. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Janto di sini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Iya, kita sampaikan. Kita ambil keputusan di mana dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ini ya tadi saya mengambil mencari informasi-informasi ya, dari permasalahan itu tadi, kemudian saya musyawarahkan dengan guru-guru, dan juga akhirnya dalam musyawarah itu kita kerucutkan dampak efektif yang mana di antara sama-sama benar itu kita pilih mana yang paling efektif sesuai dengan kondisi kita, dengan keuangan kita, dengan fasilitas kita, dan juga yang lebih penting lagi dengan kemanfaatan ke depan ya, baik itu program jangka pendek maupun jangka panjang. Dari dua ini mana yang lebih efektif untuk ke arah tujuan? Jadi menurut Pak Janto ini biasanya Bapak ini selalu mempertimbangkan itu ya Pak, kepentingan orang banyak dulu, mungkin dipanggil dulu yang bersangkutan, lalu setelah itu dikomunikasikan dengan pihak lain gitu. Jadi
dengan bagaimanapun harus ada masukan dari pihak lain dengan cara bermusyawarah gitu ya Pak. Iya. Baik Bapak, untuk yang ketiga di sini pertanyaannya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Jonoko lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkahnya tentunya yang pertama, ketika ada permasalahan itu ya kita mencari informasi yang benar dulu dari data-data kasus tadi ya, baik dari siswa, dari guru maupun dari pihak lain. Setelah itu kasus itu kita identifikasi, kita kerucutkan sehingga kita tahu akar permasalahannya. Ya. Setelah itu kita juga konsultasikan juga kepada pihak-pihak yang berkompeten, ya. Misalnya di bidang apa, oh kalau itu hubungannya dengan lingkungan kesiswaan pembelajaran ya kita pada guru-guru saya. Ya. Kalau pada lingkungan mungkin kita juga atau yang lain suatu saat kita juga bisa mungkin konsultasi sama komite dan lain sebagainya, gitu. Ini sama tokoh di sekitar kita. Ini. Setelah itu kita musyawarahkan, ini alhamdulillah ya. Jadi ada tahapan-tahapan gitu, untuk mencapai itu penyelesaian permasalahan itu. Alhamdulillah sehingga kasus-kasus itu dapat diselesaikan. Baik, jadi tadi langkah-langkahnya atau prosedurnya menelaah, jadi Pak identifikasi lalu membuat keputusan, lalu yang terakhir ini mewajibkan keputusan itu Pak ya. Baik, untuk yang keempat nih Pak, untuk pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Jonoko anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di medical? Yang lebih paling efektif ya itu jelas satu, kita memang perlu kerjasama dengan orang-orang yang berkonten tadi ya, itu lebih efektif ya. Misalnya kesiswaan kita perlu konsultasi pada guru. Jadi kita tidak bisa memberikan keputusan sendiri, ini kita harus juga sharing, kita minta masukan-masukan dari istilahnya stakeholder yang ada. Ini saya kira itu lebih efektif, tidak saya mengambil keputusan sendiri. Ini. Jadi itu selain itu ya efektif tadi kita menelaah permasalahannya dulu, gitu. Ini kita tentukan apa akar permasalahannya, gitu. Setelah itu cari informasi itu, kemudian kita menentukan prosedur langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi Pak Jenderal ini mengumumkan informasi ya, tahap awalnya menggali informasi yang relevan mungkin gitu ya Pak. Baik Pak, untuk yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Medika? Tantangan saya kira ada Mas, artinya meskipun keputusan telah diambil ya, secara musyawarah dan sebagainya, misalnya dihadapkan suatu permasalahan dua siswa dan sebagainya atau dua kubu ya, dari siswa dan orang tua A, siswa dan orang tua B, gitu. Meskipun sudah diselesaikan dan mau menerima ini, akhirnya di dalam hati salah satu pihak yang mungkin merasa tidak puas itu juga rasanya bagaimana. Nah, ini juga merupakan ini tadi ya dilema saya, tapi saya tetap berusaha untuk meyakinkan beliau bahwa ini keputusan yang adil ya, yang benar, dan semuanya nanti secara berangsur-angsur akhirnya insya Allah dapat menerima dengan legowo. Ya, kadang di sini ada pihak yang terkait di sini memberikan kritikan pedas Pak untuk menghakimi atau bagaimana gitu Pak? Iya, ya tadi misalnya suatu saat ada memang, jadi orang tua merasa tidak puas itu, waduh kok anak saya ini yang akhirnya ini yang harus menerima keputusan itu, itu akhirnya memberikan kritikan, kira saya tidak adil dalam memberikan kebijakan. Padahal itu sudah melalui beberapa pertimbangan, ya, pertimbangan dampaknya bagaimana dan sebagainya. Memang harus keputusan yang sangat sulit jangan saya ambil, tapi saya harus pilih mana yang efektif dan berdampak baik nantinya. Meskipun ada salah satu yang agak kecewa dalam sesaat tadi, ya ini merupakan tantangan juga. Dan setelah berangsur-angsur kami berupaya, alhamdulillah kita tidak lama semuanya bisa menerima dengan selamat. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, ini apakah Pak Jonoko di sini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika di sini? Apakah Pak Jonoko langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya. Melihat permasalahannya Mas, kalau hanya sekilas permasalahan yang sangat kecil yang langsung bisa kita atasi langsung saja ini. Tapi ada beberapa hal yang perlu melalui tahapan. Saya ada prosedur. Kalau ada misalnya dihadapi pada suatu kasus yang dilema yang
sulit untuk memutuskan bisa benar sama benar, salah sama salah ya, dan sebagainya. Saya tidak bisa langsung dengan sendirinya ambil ketika itu. Saya harus prosedur mencari data dulu, mencari informasi, kemudian informasinya dulu, permasalahannya bagaimana. Kemudian ada tahapan-tahapan, yaitu saya harus konfirmasi dulu, ya, terus konsultasi pada bapak ibu guru dan lain sebagainya, ya. Lalu kita adakan musyawarah, lalu kita akhirnya menjadikan apa pengambilan keputusan terakhir. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ketika kita dihadapkan satu memang permasalahan yang berat kita yang harus kita selesaikan, itu perlu ada tahapan, tidak bisa terlantas terkait. Tapi kalau kecil dan bisa saya atasi ya langsung udah ayo kita saling memaafkan kita ini akhirnya ya anak-anak salaman selesai dan sebagainya. Baik Pak, jadi tidak ada jadwal tertentu ya Pak. Jadi kalau misal permasalahan itu urgent, jadi biasanya tepatnya untuk mengambil keputusan itu ya Pak. Baik Bapak, ini yang ketujuh pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau mengganggu Pak Janko dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu? Iya, ada beberapa apa mas yang membantu saya di dalam mengambil keputusan ya. Di antaranya yaitu bapak ibu. Ada beberapa guru memang di sini ya, yaitu sebagai guru senior ya, guru senior yang memang umurnya ya sudah lebih tua dibanding yang lain dan sudah lama ya di sekolah ini, dan guru itu memang betul-betul memiliki kinerja yang baik, kedisiplinan yang tinggi, ya, sikap sosialnya juga baik. Itulah guru itu selalu saya minta pendapat setiap kita ada apa mau ambil keputusan dan sebagainya. Ya. Hubungannya dengan misalnya keputusan yang harus melibatkan wali murid dan masyarakat, saya juga kepada ketua komite, pada ketua komite minta pendapatnya dulu sebelum kami mengambil suatu keputusan. Misalnya kita akan mengadakan apa, misalnya ada kebutuhan sekolah ya tentang renovasi apa dan sebagainya, sebelum kami mengundang wali murid saya mesti datang ke rumah ketua komite itu kita minta pendapatnya dan semacam. Jadi bisa dikatakan di sini kalau mungkin permasalahan yang menyangkut siswa, jadi Bapak dibantu dengan rekan guru gitu, atau teman sejawatnya Bapak atau guru senior. Kemudian ini yang terakhir Pak, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Janko sini petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di DPR? Ya, dari beberapa hal ini, alhamdulillah hikmah yang saya ambil bahwa semua permasalahan itu insya Allah dapat kita atasi. Ini, yaitu apabila di dalam pengambilan keputusan itu melalui prosedur yang baik. Ya, artinya kita tidak gegabah. Jadi dalam mengambil suatu keputusan itu kita harus mencari faktanya dulu, data-data dulu, informasi dulu. Setelah itu kita harus misalnya tadi harus sharing pada teman sejawat atau mungkin pihak lain yang berkonten. Kita itu hikmahnya yang kita ambil, yaitu jadi tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan asal kita bisa meminit ya di dalam memecahkan permasalahan. Jadi kita juga harus berdoa Pak gitu Pak ya. Ketika mendapatkan kritik entah itu masukan dari berbagai pihak gitu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Janko atas jawabannya di sini. Saya sangat bermanfaat sekali Pak. Jadi sharing-sharing tentang pengalaman Pak selama menjabat sebagai kepala sekolah ketika dalam menyelesaikan kasus-kasus yang disebut dilema etika gitu Pak. Ini sangat bermanfaat untuk saya ke depannya mungkin ya Pak. Dan mohon maaf sekali waktunya Pak Janko. Semoga Bapak ini tetap sehat Pak. Ya. Dan senantiasa gini Pak. Doakan saya juga dalam mudah-mudahan dalam menjalankan tugas CGP ini bisa berhasil sampai tuntas. Terima kasih ini Mas Tony atas kunjungan panjenengan. Lagi sekilas pengalaman saya yang saya alami selama ini, mudah-mudahan dapat menjadikan referensi untuk panjenengan ini selaku calon penggerak ya. Kita doakan selalu sehat, selamat, semangat ya. Mudah-mudahan insya Allah sukses ya dalam pelaksanaan penggerak ini, dan lebih utama lagi Mas Tony bisa nanti bisa mengaplikasikan ya ilmu yang selama ini panjenengan terima selama dalam ini proses mencapai penggerak ini, utamanya bisa menjadi motivator ya kepada rekan-rekan ya yang ada di sebelah ini.
Baik, Setelah itu terima kasih. maaf kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Nako. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nako? Alhamdulillah pada hari ini kabar baik dan alhamdulillah juga semua kumpul di sini juga sehat semuanya bisa berangkat dan melakukan Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sekali saya mengganggu waktunya Bapak. Kebetulan saya di sini ada program guru penggerak Pak angkatan 11 di tahun 2024 ini. Kebetulan saya di sini ada tugas modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai dan kebajikan sebagai pemimpin. Jadi tidak lama Bapak ini kurang lebih sekitar mungkin 15 menit ke depan untuk sedikit sharing atau berbincang-bincang berbagi pengalaman selaku pimpinan sekolah ini. Nanti saya berharap Pak Nako ini bisa berbagi pengalaman dengan saya bagaimana cara menyikapi atau mengambil keputusan ketika Bapak di sini berada dalam situasi yang dilematis, berada dalam diantara dua keputusan yang sulit tentunya. Nah, kira-kira di sini Pak Nako sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah? Alhamdulillah saya bertanya di sini tahun 2022 sehingga kalau sampai sekarang saya 2 tahun sudah 2 tahun lebih. Alhamdulillah ya Pak, sudah cukup di sini. Ya, kalau 2 tahun termasuk sudah cukup Pak sebagai kepala sekolah. Dan saya rasa itu sudah sangat berpengalaman sekali Pak dalam mengambil keputusan yang sulit, mungkin di dalam membutuhkan keputusan yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu gitu. Nah, selama ini Pak Nako ini pernah mengalami sebuah kasus ketika Pak Nako menjadi pimpinan sekolah ini atau ketika jadi guru di sekolah lain Pak? Pada dasarnya memang kasus ini tidak hanya bisa dilakukan, bahkan di luar pun bisa mengalami kasus-kasus sehingga kita mau tidak mau harus bisa memecahkan, tidak boleh lari dari permasalahan-permasalahan karena itu tidak bisa menyelesaikan. Kalau pada saat saya di sini itu banyak sekali mengenai permasalahan-permasalahan yang ada karena memang hal yang baru sehingga bagi saya itu termasuk masalah diantaranya ada tadi misalnya di kamar mandi sekolah sini itu sebenarnya sangat rusak, bahkan rusaknya itu bukan sedang atau rusak berat sehingga anak itu tidak bisa menggunakannya. Padahal dari kegiatan belajar mengajar itu anak selalu itu membutuhkan kamar mandi, sedangkan kamar mandi tidak bisa digunakan sehingga mau tidak mau saya harus bisa memecahkan bagaimana caranya agar kamar mandi itu bisa digunakan untuk anak-anak dan nanti bisa berfungsi. Nah, maka dari itu setelah saya berpikir dan saya verifikasi, kemudian karena sudah anggarannya terbatas, maka saya berkolaborasi dengan semua pihak terkait, termasuk terkait tenaga pendidikan, kemudian termasuk alumni, komite, pak pengawas, pak kepala koordinator wilayah, termasuk juga murid, sehingga kita bisa duduk bersama-sama, walaupun hanya ada dana sedikit, tapi kita bisa duduk sehingga jadilah kamar mandi yang mungkin bisa digunakan oleh semua murid di sini, walaupun belum begitu sempurna, sehingga anak-anak tetap bisa menggunakannya dengan baik. Jadi dilema etikanya di sini mungkin karena kamar mandi yang rusak itu. Dan saat ini sudah terlaksana Pak? Sudah diperbaiki atau bagaimana? Jadi alhamdulillah sudah, walaupun memang keadaannya ya seperti itu dinamikanya karena dana juga kurang, di samping itu juga adanya fasilitas sarana prasarana yang lain juga rusak, tapi saya tetap mengedepankan tadi kamar mandi karena anak membutuhkan standar ini. Terima kasih Pak. Ini Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak terkait tadi pengambilan keputusan yang berbasis nilai keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Nako dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bukan moral? Bahwa pada dasarnya dilematika itu adalah antara keputusan kita harus menilai baik dan baik, tetapi kalau keputusan moral itu adalah baik melawan ketidakbaikan atau yang salah, benar dan salah itu dan moral. Nah, kalau di SD sini selama saya menjabat itu saya mengidentifikasi terlebih dahulu secara langsung atau mengantisipasi secara langsung mengenai permasalahan-permasalahan seperti yang kemarin misalnya adanya kelas 6 yang ada kalau sudah terakhir adanya perpisahan sedangkan di lain pihak itu ada pintu-pintu sekolah yang sangat rusak
sehingga saya mengedukasi terlebih dahulu dan saya mengedukasi secara saya ambil keputusan mengenai setelah saya secara langsung, kemudian saya berkolaborasi dengan itu dengan mempertimbangkan termasuk jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Ternyata memang bisa butuhkan dari masukan-masukan teman-teman saya dulu itu kita harus memprioritaskan terlebih dahulu mengenai keputusan. Maka dari itu kita harus juga mengedepankan prioritas. Ya, setelah itu karena anggaran yang juga sangat minim antara perbaikan itu dengan adanya perpisahan, maka alhamdulillah keduanya bisa berjalan, tapi kita tetap memperluaskan mana yang keputusan lebih dahulu karena ini sudah disepakatan dari teman-teman. Baik, Bapak. Jadi kesimpulannya di sini yang artinya Pak Narto ini ketika dihadapkan dengan situasi yang dilematis, Pak Narto ini memanggil dulu kemudian mengidentifikasi itu ya Pak. Untuk yang pertanyaan kedua ini Pak, selama ini bagaimana Pak Narto di sini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Memang betul bahwa dirinya tidak ada kan adanya permasalahan-permasalahan di antara duanya, di antaranya itu kalau tidak salah itu individu melawan kelompok, ada keadilan melawan kesetiaan, ya, dan lain sebagainya berdampak. Kalau di sini saya pertama kali awalnya untuk memecahkan masalah dari kita yang sama-sama baik. Itu pertama saya itu mengidentifikasi permasalahan ya, tidak luput dari observasi berdasarkan basis data-data yang ada. Setelah itu saya nomor 2 saya berkolaborasi. Setelah saya berbasis data saya kumpulkan, saya mengumpulkan dari semua pihak yang terkait, termasuk bapak guru, kemudian wali murid, komite, pengawas, ya, semuanya yang terkait saya kumpulkan. Kemudian yang ketiga itu saya juga merencanakan anggaran-anggaran yang mungkin nanti pelaksanaannya bisa mendukung dari apa yang harus kita kerjakan sehingga tidak luput dari pembiayaan dan dukungan dari semua pihak yang terkait. Kemudian yang keempat pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan itu juga semuanya pengawasan harus dilibatkan semuanya, karena tidak lepas dari semua unsur kita sendiri sebagai kepala sekolah tidak mungkin untuk mengawasi sehingga nanti kalau ada dampaknya yang negatif kita bertanggung jawab bersama-sama. Kemudian yang kelima itu juga lupa kita mengevaluasi dari hasil apa yang kita laksanakan tadi. Setelah dievaluasi dan kita lihat dampaknya ternyata memang bagus, maka kita jalankan. Tapi kalau memang kurang bagus, maka kita perlu menambah yang namanya rencana tidak lanjut untuk memperbaiki apa yang harus kita bicarakan. Itu awalnya jalan mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi data, kemudian kita berkolaborasi, kemudian kita membuat rencana anggaran, dan yang keempat tadi datanya adalah berkolaborasi dengan musyawarah dan pelaksanaan serta evaluasi dan tidak lanjut yang terakhir. Jadi menurut Pak Narto di sini itu biasanya Pak Narto selalu mempertimbangkan kepentingan orang banyak dulu Pak. Ya itu yang mungkin dipanggil dulu yang bersangkutan tadi, baru setelah itu menghubungkan dengan pihak lain. Dan tentunya dengan bagaimanapun harus ada masukan dari pihak lain itu Pak ya, untuk ya dengan cara bermusyawarah. Baik, untuk yang pertanyaan yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Narto lakukan selama ini? Ya terima kasih. Ya tadi mungkin sudah ada datanya bahwa prosedurnya itu langkah-langkahnya. Saya yang pertama tadi adalah mengidentifikasi atau menganalisis permasalahan berdasarkan hasil data yang ada di lapangan atau berdasarkan dengan kami. Kemudian yang kedua saya membuat atau anggaran. Setelah itu saya bermusyawarah berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait, kepada guru, kepada TNI, kepada wali murid, kepada komite dan lain sebagainya. Dan yang keempat tadi melaksanakan, dan yang kelima mengevaluasi, dan yang terakhir itu kita ambil tindak lanjut. Jadi intinya kita harus berkolaborasi sehingga nanti kita ambil dampaknya itu kalau kita jadi mungkin kalau negatif jadi kita harus bersama-sama, tapi kalau memang positif itu juga kita hasil karya atau kerja bersama-sama. Jadi langkah-langkahnya atau prosedurnya yang pertama mungkin menolak dulu gitu Pak ya, komunikasi, lalu selanjutnya membuat keputusan, yang terakhirnya mungkin tadi yang RTL atau mengaplikasikan. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan yang keempat di sini hal-hal apa saja yang selama ini Pak Narto
paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, terima kasih. Kalau untuk penampilan yang efektif itu memang betul-betul kita harus berkolaborasi. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak bisa untuk memutuskan sendiri karena itu hal yang sangat rumit, yang sangat perlu bantuan orang lain. Sehingga tetap saya dalam menjalankan tugas kalau ada di rumah kita tetap saya bermasalah itu. Kalau kita lihat dari jangka waktunya kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi kalau kita yang secara spontanitas, contoh misalnya anak terkunci di dalam kelas, kemudian ternyata pintunya itu rusak, maka kita harus bisa mengambil tindakan yang harus cepat. Maka kita tidak harus bermusyawarah dengan yang lainnya atau mungkin tidak bisa menggunakan istilahnya menggunakan bantuan orang lain, tapi tetap kita harus melakukan dengan segera karena itu juga memenuhi unsur dari nyawa seseorang yang bisa kita tolong. Karena itu ada bulu tangkis gitu Pak. Saat spontanitas maka saya ada dua gimana di sisi lain kalau kuncinya rusak saya harus menduga itu nanti rusak. Di sisi lain walaupun rusak anak akan terselamatkan. Tapi kalau kita mengutamakan pintunya agar lebih baik kita memanggil seseorang untuk membantu, maka anak nanti akan terlalu di dalam terlalu lama juga akan kasihan. Maka dari itu saya langsung mengambil keputusan secara spontanitas, maka pintu langsung kita gentel dan anak bisa dikeluarkan dengan selamat. Tapi kalau kita jangka panjang, tetap kita harus bermusyawarah dengan orang-orang tadi yang telah saya sebutkan dan nanti keputusannya bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Jadi yang saya anggap efektif di sini mungkin Pak Nato ini akan mengumpulkan informasi dulu gitu ya Pak. Untuk yang informasi yang relevan mungkin gitu Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, ini untuk pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu juga setiap kita bekerja pasti ada yang namanya pro dan kontra. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu program atau planning tetapi mungkin ada permasalahannya, kadang ada wali murid atau bahkan mungkin guru yang kurang begitu setuju, maka langsung pemecahan masalahnya seperti saya itu saya mengajak seseorang mengajak guru atau wali murid tersebut yang mungkin mengalami kontra, itu saya berarti secara pribadi kita jelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada sehingga mereka betul-betul yakin akan kebenaran yang akan dijalankan nanti. Jadi intinya saya pendekatan secara pribadi mengenai orang-orang atau paling murid dan mengenai pro atau mengalami kontra terhadap rencana atau planning saya. Mungkin tadi di antara pro dan kontra itu pada diri wali murid yang mungkin ketidaksukaan sini cenderung memberikan kritikan pedas itu ada Pak? Kalau kritikan pedas tidak ada, hanya saja mungkin lewat seseorang atau mungkin lewat cara tertulis, misalnya yang memberikan saran-saran, namun saran-saran itu di luar hasil dari keputusan, sehingga saya perlu pendekatan dari orang-orang tersebut untuk meluruskan apa yang sudah dibicarakan agar kita tetap berjalan bersama-sama. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, untuk yang keenam Pak, apakah Pak Nato di sini memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika di sini? Apakah Pak Nato ini langsung menanya di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau untuk menyelesaikan? Jadi untuk prosedur atau dapat dijalankan. Oke, terima kasih bahwa permasalahan tadi sudah mungkin ada tiga ranah yang masuk dari jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, untuk spontanitas, jadi tidak ada penjadwalan. Tetapi kalau untuk jangka menengah atau panjang itu tetap ada penjadwalan karena itu merupakan program juga berkaitan dengan masyarakat dan berkaitan dengan dana, sehingga perlu adanya penjadwalan yang betul-betul harus kita rinci sehingga nanti pelaksanaannya tidak menyimpang dari jalur penjadwalan tersebut. Jadi ada mungkin tidak ada jadwal tertentu Pak yang mengerjakan di sini. Jadi kalau misal permasalahan itu urgent, biasanya secepatnya gitu ya Pak ya. Jadi keputusan. Baik Pak, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Nato dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, terima kasih. Kalau untuk faktor yang memengaruhi kelancaran atau yang dinamakan pelaksanaannya itu bisa lancar, faktornya memang sangat banyak
sekali, diantaranya adalah mengenai faktor dari hubungan Bapak Ibu dan termasuk wali murid serta komite, dan ditambah lagi dengan tokoh masyarakat yang mungkin bisa menyumbangkan dananya, menyumbangkan pikirannya, dan termasuk yang lainnya. Mungkin juga kalau tokoh maaf menyumbangkan pikirannya banyak sekali, sehingga itu termasuk bagi saya merupakan faktor yang besar, sehingga masukan-masukan atau mungkin sumbangan yang lain baik itu harta atau pikiran atau tenaga itu bisa memperlancar dari rencana program kerja saya. Baik, Pak. Jadi bisa saya ringkas di sini, Pak Nanto ini bisa dikatakan kalau mungkin permasalahan yang menyangkut siswa atau permasalahan yang menyangkut tadi di sekolahan, jadi Nanto ini dibantu dengan rekan-rekan guru gitu ya, untuk mempermudah permasalahannya. Baik, Bapak, ini kemudian yang terakhir nih Pak, pertanyaannya, dari semua tadi hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Nanto petik di sini dari pengalaman Pak Nanto mengambil keputusan di 5R? Ya, terima kasih. Dari hasil hari ini mengenai wawancara genetika, kita harus berpikir ke depan atau berpikir secara positif bahwa setiap kita bekerja baik itu di lingkungan sekolah atau yang lainnya kita mengalami permasalahan dan kita tidak bisa lari, di mana dalam genetika kita harus bisa memilih salah satu sesuai dengan prioritas yang kita utamakan, dan kita jangan lupa berkolaborasi dengan yang terkait, karena semua itu nanti pada pelaksanaannya hasilnya akan berdampak baik itu positif atau negatif, sehingga kalau kita sudah berkolaborasi maka hasilnya nanti kita bisa bertanggung jawabkan kepada semua pihak, sehingga nanti kita tidak disalahkan oleh seseorang karena kita memang sudah berkolaborasi, sudah bermusyawarah dengan berbagai rekan. Harapan saya mungkin dari Pak Tony selaku CDP, harapannya nanti sudah bisa menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, jadi kita memang betul-betul bisa memilih dari diri kita itu, dan jangan lupa sekali lagi kita harus saling berkoordinasi dengan yang lainnya, nanti kita tidak bisa disalahkan oleh orang lain. Jadi kita harus legowo gitu Pak ya, ketika mendapatkan PT, entah itu masukan dari berbagai pihak yang lain. Terima kasih Pak Nanto atas jawaban-jawaban ini, sangat membantu saya dan sangat bermanfaat sekali. Sharing-sharing tentang pengalaman Pak Nanto selama ini ketika dalam menyelesaikan kasus-kasus di dalam mereka sangat bermanfaat untuk saya nantinya Pak, untuk kedepannya mungkin. Dan mohon maaf sekali lagi Pak, mengganggu waktunya di sini. Sekali lagi saya minta masukan tentang pertimbangan saya ke depan untuk terus berkarya dan terus memperbaiki kepemimpinan nanti yang saya akan laksanakan ke depan. Terima kasih. Itu harapan dari saya, sangat tentu mudah-mudahan seperti yang tahun-tahun yang lain sudah punya planning atau punya pemikiran yang positif, agar nanti kita tidak terlalu jauh dalam kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.